daripada nyari duit yang enggak kan korupsi mah enggak. Aduh. Aduh, dulu tuh pernah ya zaman-zaman SMP, gue kepikiran buat jadi model, ya kan? Kebengetan nggak? Kemukaan nggak? Enggak juga sih. Enggak sih. Thank you loh, tapi ada niat. Nah itu dia nih, sampai akhirnya bener kalau ada niat pasti ada jalan, bener? Benar. Nah, welcome to the first episode by Niat. Ngabuburit inspiratif ala TCI ya. Jadi di sini spesial banget karena episode perdana ya buat semuanya. Ngabuburitnya sekarang gak akan ngebosenin karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh inspiratif. Itu dia. Ngomongin tentang niat juga dan juga ada jalan. Pasti ada hubungannya sama bintang tamu kita yang satu ini. Gila. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Abu Cek Dip. Abu Cek. Apa kabar Abu Cek? Alhamdulillah sehat. Dari Jakarta kapan? Kemarin. Oh kemarin. Kemana aja, ke Tauban Perahu udah? Enggak, mampir nyambangin adek. Oh ada keluarga di sini. Kan Fajar di Bandung. Oh oke. Aku pikir semua di Belanda. Udah gak ada keluarga di Belanda? Ada tapi itu adik kakaknya mama. Oh adik kakaknya mama. Oke. Kamu cek Berarti ya Uwa ya? Uwa. Bener Uwa kalau di ininya. Udah sering ke Bandung atau enggak? Lumayan sering. Makanan yang paling sering banget Om Jack pasti harus banget untuk dicobain atau enggak dimakan kalau ke Bandung. Adalah? Kalau zaman gue ya toko Yu lah. Oh, pasti toko Yu ya. Iya. Kenyawan umur. Tapi harganya lumayan sekarang. Tapi masih ada loh, masih ini juga. Itu udah nostalgia bener. Menunya apa sih Om Jack, boleh ini? Mie ayam lah. Mie ayam. Yamin. Oke, Yamin gitu kan ya. Oke, kita mau ngobrol dulu nih, Om Jack dari awal ke karirnya banget ya kan. Permodelan atau film dulu sih? Film. Film dulu. Film. Jadi gua mulai film itu sekitar tahun 84. Waktu itu jadi judulnya Kabut Sutra Ungu. Gua jadi inilah figuran lah di situ. Karyanya almarhum Sumanjaya. Oke. Setelah itu waktu gua remaja mungkin 15-an tahun. Zaman di Bandung waktu itu sepatu roda lah, lipstick. Oh iya lipstick. Olga sepatu roda ya. Waktu itu gua diminta oleh sutradaranya film Olga dan Sepatu Roda, Acil Nasrun almarhum, untuk ngajarin Desi Ratnasari main sepatu roda. Teh Desi Ratnasari gak bisa main sepatu roda terus diajarin untuk sama film Om Jack. itu karena dia peran utamanya adalah tokohnya pesepatu roda, dia perlu diajarkan sepatu roda. Nah, kitalah yang ngajarin Desi waktu itu dan sutradaranya saat itu bilang, lo harusnya jadi pemain aja, katanya, jangan jadi pelatih doang gitu. Cuman main sepatu roda. Nah, gue bilang waktu itu enggak cocok buat gue. Gue senangan gini. Tapi setelah film itu ternyata Wim Umboh, sutradara zaman itu, dia mencari pemain dan Bang Acil Nasrun mengusulkan gue. Oh oke. Akhirnya gue dipanggil untuk casting di film Pengantin Remaja. Pengantin Remaja. Ya, itulah mulai karir gue sebagai peran utama dan sampai hari ini masih alhamdulillah syuting. Tepuk tangan dulu Pak bisa. Wah gila sih, berarti perjalanan karir memang dari nggak sengaja. Apa memang sudah niat dari dulu untuk jadi pemain sinetron? Semuanya sih sebenarnya karena mungkin gue beruntung ya, gue kebetulan yang gue alami dalam hidup itu. Tapi saat gue di kelas 2 SMA, gue akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dan konsentrasi menjadi aktor. Jadi saat itu gue ditanya sama almarhum bapak, lo mau ngapain dalam hidup lo? Gue mau berhenti sekolah, gue mau jadi aktor.
Karena waktu itu memang di zaman gue saat itu di Jakarta, kondisi belajar mengajar di Indonesia belum seperti sekarang. Oke. Sekarang lah eranya generasi anak gue aja udah jauh lebih beruntung menurut gue karena gue membandingkan dengan saat gue sekolah. Karena zaman gue itu nggak menarik sekolah itu. Oh, karena apa? Kamu cek kalau boleh tahu. Ya sistem belajar mengajarnya yang waktu itu belum seperti sekarang. Oh, oke. Beda kurikulum kali ya. Ya kurikulum juga mungkin sekarang kan juga teknologi informasinya berbeda sama zaman dulu. Iya. Dan zaman kita dulu mungkin yang seumuran gue sih pasti setuju. Kita tuh dibiasakan di seluruh sekolah di Republik ini murid itu mendengar. Iya, betul. Iya. Jadi guru itu satu arah ke arah murid dan murid nggak boleh punya pendapat. Betul. Oke, jadi Begitu guru selalu benar mungkin ya Kang. Ya tapi kan nggak gitu juga dalam Iya, hidupnya iya. mestinya. Nah kan berkembangnya zaman sekarang ya jauh lebih baik lah. Oke. Di situ sampai akhirnya nggak dimarahin tuh waktu di Enggak, gue tetapkan untuk ya itu juga gue beruntung gue punya orang tua yang luar biasa keren lah dalam mendidik anak-anaknya sehingga gue dan adik gue bisa seperti sekarang ini bisa mempunyai sikap-sikap kayak gini karena mereka juga ngajarin kita untuk bisa berpendapat, boleh berargumentasi. Jadi orang tua gue tidak pernah satu arah. Jadi kalau lu merasa ada sesuatu yang lu anggap benar, berikan argumentasinya, lalu jalankan. Ya. Gue pernah berhenti sekolah di kelas 3 SMP, gue nggak pernah kelas 3 SMP. Jadi ijazah gue sampai hari ini cuma SD aja. Untung sebagai aktor nggak perlu itu kan. Serius. Tapi yang orang tua gimana itu Kang waktu itu? Memang iya ngasih jadi pilihan gitu ya? jadi awalnya kan ya SMP lah ya kan kita bolos begitu ketahuan orang tua dipanggil. Nah saat dipanggil bokap cuma gini, pulang ke rumah duduk kita makan malam. Lo mau sekolah atau mau main? Oke, dan akhirnya Bocek bilang Main. Lebih memilih main. seperti orang tuamu. Ya makanya gua beruntung. Oh, akhirnya lo beruntung karena Ya. punya orang tua yang akhirnya bisa menerima apapun keputusan dari Sebenarnya anaknya. bukan menerima, dia lebih ke oke, Gimana lo lagi? mau lakukan apa, lakukan. Tapi begitu gue bilang gue pilih main, oke lo berhenti sekolah ya. Berhenti sekolah karena nggak ada gunanya kita bayarin lo sekolah, buang duit. Iya. Tapi kalau lo main jangan setengah-setengah. Lo main harus pol. Jadi kalau lo mau main sesuatu, mainlah sampai pol. Jadi lo belajar sesuatu itu jangan setengah-setengah. Pelajarin aja sampai apa sih ujungnya. Waktu itu gue main sepatu roda, main skateboard. Ya pada zaman itu makanya gue juga SMP udah bisa main ke Lipstick Bandung kemana-mana karena ada pertandingan. Gue masih ingat gue Masih buka ya Kang? Duh, aku nggak tahu itu bukan pembukaan Masih perumahan Kopo Permai 1. Pembukaannya tetangga ada saya tuh berarti ya. Iya itu pembukaan perumahan itu ada pertandingan sepatu rodanya, gua peserta juga di situ. Iya. Naik pickup dari Jakarta. Wah, Keren. Oh, berarti Bandung punya banyak cerita juga ya buat lo ya Bocek ya? iya alhamdulillah Bandung salah satu kota yang banyak cerita di dalam hidup gue. Wih gila sih. Tapi Kang, balik lagi tadi, waktu dikasih pilihan sama ortu tuh ya, lu katanya mau sekolah atau misalkan mau main gitu ya, pasti ada konsekuensi dong. Ya konsekuensinya saat lu memilih untuk main, kita nggak dapat fasilitas ya kan, jajan nggak ada. Tiket habis. Ya nggak ada, buat Nggak ada apa? sama Pertanyaannya gitu. Kok gua nggak minta jajan buat? Buat oh iya sih. Iya. Main kan nggak perlu jajan. Oke, jadi makanya setelah 1 tahun gua menganggur dan main sepuas-puasnya, rugi kalau nggak dapat jajan. Nah, Nggak bisa dapat fasilitas rumah. Jadi tahun berikut teman-teman gue masuk SMA, Gue sekolah cari akal lagi masuk ikut SMA. Walaupun Itu walaupun teksnya juga gimana itu, Kang? ya nggak ini juga. Walaupun SMA-nya juga cuma sampai kelas 2 juga selesai ya kan. Oh emang hobi gitu ya kalau berhenti sekolah tuh? Bukan hobi. Bukan hobi itu. Hobinya berhenti Itu sekolah. karena nggak ada pilihan. Jadi saat itu karena gue mulai main film terus gue melihat ini pekerjaan ini cocok buat gue saat oke. itu ya Dan ininya juga ya. dengan umur itu nggak diperlukan nggak ditanya ijazah Bener. Iya. tapi bisa bekerja dan nggak minta lagi di rumah. Jadi gue putuskan ke bapak gue nggak sekolah lagi. Kenapa? Lu mau jadi apa? Gue jadi aktor aja. Oh mantap. Ya, makanya setelah perkembangan selama inilah hidup gue, akhirnya juga gue bikin usaha sendiri tapi tetap bekerja sebagai aktor karena itu tanggung jawab gue
itulah yang gue katakan kepada almarhum bapak gue bahwa gue kan mau jadi aktor, jadi ya gue kerjanya sebagai aktor aja. Oke. Ini penasaran gue adalah ketika lo pertama kali jadi aktor, ini emang ada bakat dari siapa, Om Bucek? Nggak ada Dan sih. lo sekolah Enggak. aktor gitu-gitu? Enggak. Alamiah aja? Ya belajar nggak berhenti, sampai hari ini gue masih belajar. Jadi semua hal yang gue lakukan dalam hidup gue, hal-hal baru yang gue lakukan itu pelajaran-pelajaran baru. Jadi jangan beranggapan belajar itu harus duduk di kelas, duduk dan mendengar, enggak. Jadi experience itu juga adalah pelajaran. Mungkin pelajaran yang paling berharga adalah experience karena kita langsung. Oke. Jadi kalau lo gagal langsung di depan umum, kalaupun lo berhasil langsung. Langsung, betul. Gaspol, rempol. Gaspol remblong. Iya, benar. Terus kalau dari dunia model, boleh cerita awalnya Waktu gimana? itu waktu remaja kan zaman nongkrong di Blok M ada teman-teman fotografer. Cek tolongin dong pakaiin kaos ini, dikasihin kaos si foto dikasih 50.000. Apaan? Gampang gini datang. Endorse, Om Bucek udah ada endorse dulu. Bukan di endorse, jadi waktu itu di majalah Hai temannya Firdaus Fadil fotografer, teman nongkrong lah di Blok M. Terus dia bilang, tolong, gue perlu orang untuk pakai kaos ini, terus dia fotoin lah jadi salah satu. Modelnya. Bukan model juga, itu mah cuman rubrik lah gitu. Oh oke, terus? Ya cuma dikasih 50.000. Ya kan tuh gue bilang buat apa Nus? Emang gini kata gue enak gini. Udah dia tayangkan lah itu. Terus sebulan kemudian dipanggil lagi sama dia. Terus sekarang ini dong, ini duitnya gedean dikit nih. Emang gue ngapain? Enggak ada, lu diem aja pakai baju ini kata si foto. Buat waktu itu covernya majalah Hai. Itulah Awal-awal ya. Ya karena kan kebetulan punya teman. Makanya banyak-banyak berteman. Salah satu fungsi sekolah yang paling bagus adalah untuk berkenalan. Networking, link dan lain-lain gitu kan. Lu punya foto waktu zaman-zaman jadi cover majalah nggak sih? Om Enggak Bucek? kayaknya sih. Nah kita ada. Jangan sedih nih. Masih lihat ini kan Bucek nih. Oke enggak? Gua kagum sih sebagai sebuah gedung berbasis teknologi Dapat apa aja? digital masih ada majalah. Gila, respect. Ini Kembali respect. konvensional bro. Respect. Gue tuh makanya kenapa sampai akhirnya ini dijadiin cover. Ya lu lihat dong Om Bucek dulu ininya mudanya kayak gini. Ya kalau ada di umuran gue juga pasti bakal. Om, ini umur berapa? Gue mau nanya dulu sebentar. Coba. Satu-satu Jadi guys, coba ini, ya. TCI itu keren banget. Nih Om Bucek sampai akhirnya ini ada 4 dan ini covernya lo semua. Dari yang paling pertama banget ini kayaknya, yang paling muda banget. Kayaknya ya dari rambutnya ya. Ini Lu bilang dari sekitar- rambutnya kali. Ini sekitar umur 19 nih. 19. Iya ini 19 kayaknya. Enggak. Aneh, yang paling Guys ya duluan. Allah, alisnya tebal banget. Kalau laku banget sih jadi cover laku banget loh. Ini 2091. Itu tahun 91, iya, Udah lu 91. baru 4 tahun. Oke. Ini bayaran berapa Om Bucek masih ingat gak? Lo dibayar berapa ini buat Jadi cover. jadi cover? Dapat ratusan ribu lah tapi nggak ini nggak ingat gua tepat. Ya Allah ini Zaman itu ratusan ribu Masya udah Allah gede. tabarakallah. Ih gila. Tapi ini enjoy Berondong. juga. Berondong. Berondong. Tapi lu enjoy Om. Gue mau nanya dulu, ini lu enjoy gak waktu Ya jadi ini? enjoy lah, ini kan satu part dari hidup gua yang gue jalanin hari. Gua nggak pernah merencanakan hidup gua harus jadi apa harus jadi apa, Oh oke, enggak. sampai sekarang? Gua sampai hari ini, gua Wow. menjalankan hidup gua cuman gua mau bikin ini, gua bikin aja terus ininya. Sampai mana sih gitu. Oke. Habis itu terus berkembang lagi apa nextnya. Sama seperti gua setelah main film lah jadi model. Sempat juga mungkin sekitar tahun 94 atau 95 juga gue oke. sempat rekaman juga karena tiba-tiba gue dikasih kesempatan, mau nggak lo waktu itu sama Aji Sutama sama Andre Heanusa. Ya karena aja gitu juga kan ngumpul-ngumpul, kita lagi nyanyi terus lu bikin album aja. Bikin album ngapain? Wah gue mana bisa. Wah ini apa? Ayo coba ayo aja coba mah. Lu bisa nyanyi Om? Gue nggak bisa nyanyi rasanya sih, tapi punya album. Keren ya. Oh jadi semuanya aja. Iya. Benar. Iya. Ya gue merasa karena mungkin gue nggak pernah belajar sesuatu tuh tidak umum kan, jadi nggak konvensional lah. Iya betul. Gue cuman apa sih kalau bisa gue jalanin aja sampai ketemu bosennya atau gue pengen berkembang ke lain hal lagi, kita berkembang lagi.
Oke. Nah ini kan maksudnya ngomongin tentang lu sebagai orang yang kayaknya punya apa ya bisa dibilang konsep hidupnya tuh gimana gue deh gitu. Nggak ada Iya nggak sih? konsep. Terus udah gitu kan kalau yang kayak gitu teman-teman gue yang nakal basically itu pasti yang ke yang gini-gini tuh enggak gitu loh Om Bocek. Jadi kayak gue malas jadi model lah, gue gak malas ngapa-ngapain. Nah tapi lu malah enjoy Emang di sini. kenapa jadi model jadi nggak boleh nakal? Iya benar sih. Saya tarik Orang lagi. Ini Itu stigma sebenarnya apa ya? Iya benar juga. Ya udah. Kalau memang gini, kalau emang pekerjaan model itu dibilang bukan pekerja, nggak bisa jadi pekerjaan anak nakal, gue bingung dengan pertanyaannya. Oke. Karena coba jelaskan gue model-model yang lo tahu yang nggak nakal coba. Semua nakal deh. Iya juga iya deh. Iya. Ya setiap orang gue rasa punya sisi nakalnya sendiri-sendiri. Cuman gini, jangan kita mengkategorikan orang bahwa kalau itu nakal itu kalau enggak, model gitu. mungkin wah ini nggak cowok kalau model gitu. Ya kalau cowok atau enggak atau itu kan Kan dia yang tahu ya. itu Iya, kan benar. gimana orangnya aja. Iya benar. Yang penting kalau gini, setiap pekerjaan mau itu model mau apapun lah, punya disiplin nggak dalam mengerjakannya. Kalau lu punya disiplin dalam mengerjakan sesuatu, lu pasti akan maksimal, nggak akan. Itu sih, ya benar. Jadi Benar. kuncinya orang yang sukses menurut gua adalah orang yang disiplin. Karena disiplin itu hal kecil yang kadang-kadang orang suka lupakan, suka ngegampangin. Betul. Kita di Indonesia punya banyak kebiasaan-kebiasaan yang udahlah gampang lah kita. Ya itu yang mesti kita disiplin. Lu main harus disiplin. Gua bisa kayak gini, gua bisa traveling kemana-mana, gua bisa semua olahraga yang gue lakukan, olahraga outdoor sport yang gue lakukan itu semua membutuhkan disiplin-disiplin. Kalau nggak disiplin celaka. Betul, setuju gua. Jadi disiplin tuh mestinya jadi kata kunci buat setiap orang yang katanya mau mengejar sukses. Sukses gitu. Ya disiplin Oke. dulu aja, disiplin untuk diri sendiri. Ya, Oke. itu dia. Dan lu belajar disiplin dari Dari orang tua ya, disiplin yang diajarkan orang tua gue sih gampang-gampangnya sebenarnya. Ya kayak tadi begitu lo nggak mau ini, lo nggak dapat ini. Lo jam sekian, iya. lo boleh makan itu pada jam di rumah jam makan jam 7 malam, jam 12 siang. Di luar jam 7 malam makanan udah nggak ada di meja. Lalu jangan bongkar dapur lagi atau lo beresin semua sendiri. Jadi waktu remaja juga kan banyak teman-teman yang ngumpul begitu kan berantakan. Pagi kena sidang deh gue sama emak gue. Gue nggak larang teman-teman lo datang makan Jadi sekali, tikus dapur. tapi jangan jadi tikus dapur. Ya kan lo mau apa beresin lah. Iya, betul. Kenapa? Karena yang di rumah bantu itu bukan untuk bantu lo. Ya, betul, Dia setuju. tugas dia ada ABCD jam sekian dulu dia nggak boleh kerja lagi. Nah itu kan disiplin-disiplin kecil yang sama yang paling sering dulu. Nah ini paling umum lah gue yakin. Apa nih? Semua di sini pasti pernah. Apa Kita tuh? zaman kecil SD nih sakit sebelum jam 9. Hah? Iya. Saya tahu, kayak saya pernah. Ini pasti pernah. Iya pernah. Iya ya. Aduh, biar nggak masuk sekolah kan. Jadi begitu jam 6:30 dibangunin sama orang tua kan. Aduh aku nggak enak badan. Nggak mau ngaku apa ya? Ngaku atuh. Karena semua itu sakit sebelum jam 9. Semua pasti pernah. Yang bilang nggak pernah bohong. Iya. Batal aja mau Relatal bahasanya. Iyalah. Aku gak enak badan, aku demam, aku ini semua tenggorokan gak enak. Jam 9 bangun Wah, seger lagi. main udah. Seger lagi main. Langsung. Iya, terus emak gua kan sebagai dia karena Belanda kan. Jadi, mau kemana? Main, nggak ada. Tutup pintu. Istirahat. Karena gue sudah bilang dengan sekolahmu, kamu sakit. Kalau kamu berkeliaran di jalan, kamu permalukan saya. Iya, betul, Iya, iya. betul. Jadi habis itu gue nggak pernah lagi pagi sakit. Jalan aja ya. Karena gila, Daripada tersiksa nggak sampai sekolah. sore dari pagi sampai sore nggak boleh keluar rumah. Aduh. Itu Mending gua main di mimpi sekolah. buruk anak kecil. Mimpi buruk. Kalau sekolah, happy lah ketemu teman, ada tukang jajan, ada apa ya kan. Yang penting sebelum jam 7 malam pulang. Lu pulang. Oke. Pernah dihukum apa sama orang tua? Bang Ucek masih diingat. Pernah Gua- nggak sih kira-kira lu nakal banget terus Gue gitu nakal banget. dihukum gitu sama Coba orang nggak tua. tahu ya. Gua nggak pernah dihukum. Bukan dihukum namanya ya. Apa ya di strap tuh? Strap tuh ya strap jenis hukuman lah, tapi bukan. Kalau dihukum tuh kesannya orang tua jahat. Jahat banget. Nggak ada orang tua yang jahat nggak ada. Ya kan? Jadi gua selalu dikasih orang tua gue logis banget. Jadi kalau gue lakukan apa, gue nggak boleh apa. Sama seperti, wah gue mau ini nih keluar nggak boleh, maksa keluar kan. Nah besoknya pasti gue kena tuh course di rumah.
Di course-nya Ya adalah harus cuci piring, lo harus bersihin ini lo. Tapi orang tua gue nggak pernah marah juga, gue nggak inget gue pernah dimarahin orang tua gue. Karena orang tua gue bukan tipe orang tua yang memarahi, tapi lebih ke ngasih tahu, lo lakukan ini, lo nanti lu jadinya kan apa ini. ini? Oh, oke. Jadi selalu kayak gitu. Ya gue juga semoga nggak jadi orang tua yang marah juga ke anak, karena gue merasa gue dibesarkan oleh orang tua yang sangat bisa memberi gue ruang, Betul. tapi juga mengajarkan di saat yang bersama. Nah, dulu nih awal-awal gue mulai kerja anjing pengen motor gede, tapi kan belum punya nih. Mulailah ngebujukin bapak kan. Terus Gue mau gini-gini, lu bayarin dulu, ntar gue cicil lagi. Negosiasi. caranya ya. Negosiasi. Bokap gue kan katanya, gampang nyo ya, oke gampang. Mak gua Dibeliin tahu- lah. Mak gue tahu dong. Mak gue bilang gini, lu beliin anak lu motor, gue pulang ke Belanda. Gagal aja. gagal Nggak jadi gua punya berarti ya? motor, gagal. Padahal udah pakai skema cicil. Udah skema nih ya kan. Kan gue udah mulai kerja kecil. Tapi kalau kayak segitu nggak punya gue motor gede nih. Tolong oke. Mak gue bilang kalau lu kasih anak gue, karena Gua pulang Belanda, menurut gila. ibu gue saat itu ya di Indonesia, kalau gue beliin anak gue motor itu gue nyelakain anak. Ini orang pandangan iya, orang badan. Iya. Jadi gue marah lah mama gue kan. Wah, pelit lah apa gini-gini. Enggak. Gue beliin mobil, nggak perlu gue bilang gitu. Udah gue nanti cicilin, nggak perlu gue. Gengsi. Anjir keburu gengsi. Karena kecewa kan gitu. Tapi Soalnya gini bro ya, kalau misalkan orang tua kadang-kadang sampai bilang begini katanya tuh, lu mau lu nangis darah aja, gua nggak akan pernah ngasih namanya motor. ya Gitu wajar katanya sih, sih kan. wajar. Karena kan orang tua pasti punya kekhawatiran. Gue juga ke anak-anak gue punya banyak kekhawatiran. Tapi itu kan gue mengertinya setelah gue punya anak. Iya, Benar. ngerasain Baru ya. berasa. Ini kan wah Oh gini. Iya, Tapi itu kan membuat kita jadi akhirnya gue berusaha gimana caranya gue mau punya motor sendiri. Karena begitu akhirnya gue pulang bawa motor sendiri juga nyokap gue cuman kata-kata yang keluar dari mulutnya. Motor siapa? Motor kamu bagus ya. Ya tapi hati-hati ya karena nanti ada pihak ketiga yang bisa jadi penyebab kecelakaan lah apalah gitu-gitu. Jadi Iya. selalu kita diingatkan untuk aware. Oke. Nah Kang, aku mau nanya nih, perbedaannya dulu didikan orang tua Kang Ceki nih sampai sekarang Kang Ceki mendidik anaknya sendiri tuh perbedaannya seperti apa? Gua sebenarnya kalau mendidik anak cuman gua memberikan contoh-contoh aja sih karena yang lebih banyak mendidik anak tuh ibunya. Gua beruntung mantan istri gua dua-duanya jagoan ngurus anak, ngajarin anak, keren lah. Gua beruntung. Iya benar. Jadi memang tanggung Kalau jawab. gua ke anak-anak saat mereka ininya adalah coba kamu disiplinnya harus gini. Kamu nanti kalau kerja harus gini. Jadi gua nggak berusaha mengajarkan anakku karena gua juga banyak belajar yang sekarang gua lakukan sama si kembar juga gua belajar bareng untuk kita berlayar sama-sama itu momen gua untuk kita sama-sama belajar semua kita Iya betul. awam kita belajar sama-sama. Sampai pada akhirnya belajar sama si kembar itu dapat kemarin ada postingan Instagramnya ya dapat surat izin berlayar. Ya kemarin. Coba tolong ceritain dong. Kalau kita kan pada umumnya surat izin mengemudi roda 4, roda 2, Surat ini izin berlayar. pacaran apa gitu. Berlayar Ini pakai loh. kapal laut. Gimana Ya coba, 3 tahun terakhir gua nambah ilmu baru. Setelah gua main di darat, di langit, sekarang gua coba untuk main di laut. Dan ini media laut ini jadi momen gua untuk belajar sama-sama sama anak gue, sama si Salma Salwa. Ya ini melakukan hal sendiri itu menyenangkan, tapi melakukan hal bersama anak itu Lebih luar biasa. Jauh lebih Jadi menyenangkan. iya dan gue merasa punya satu momen-momen yang kita ya karena kita sama-sama belajarnya. Jadi gue nggak juga mereka nggak merasa gue lebih pintar dari mereka. Iya. Ya kan kita sama semua nih. Ayo kita belajar sama-sama. Jadi belajar bareng dengan anak. Tapi kalau dari sisi rebelnya ada nggak yang sama kayak Kang Bucek? Siapa sih Om Cek? Iya dong. Kepo gue. Sisi rebel. Biasanya kan kalau misalkan buah nggak Jauh tuh Dari pohonnya. Kalau ini pohonnya pinggir sungai. Jauh. Ngalir cap. Jadi hanyut. Jadi hanyut. Gitu. Ya anak-anak gue mereka sempat bertanya teman-temannya kok kalian gak rebel katanya. Kita mau rebel gimana katanya. Masa mau lebih dari dia katanya nggak mungkin.
karena udah paling karena juga gue kan nggak pernah memberi larangan-larangan yang ekstra ke anak gue. Jadi kita gue sama Titi dengan Priscilla kita untungnya bisa ngajarin anak-anak untuk memberi kebebasan tapi juga memberi batasan-batasan pada porsi yang cukup. Oke, ada yang nurun nggak sih dari orang tuanya Bucek? Gue rasa Dari anak-anak lu? gue rasa semuanya nurun. Semuanya ya dari Karena sama-sama empat-empatnya senang outdoor. Terus keren. ya empat-empatnya bekerjanya juga berkesenian. Oke. Ya walaupun yang ada yang acting? ada yang paling kecil sekarang mulai Main-main. tahun lalu mulai main film. Main film ya. Tepuk tangan lagi dong. Oke, nah sekarang ngomongin tentang kerjaan nih Om Bucek lebih ke sampai sekarang kan Om Bucek juga masih produktif ya gitu kan. Apa sih selain dari kedisiplinan tadi yang dibilang sama Om Bucek, hal apa lagi yang paling penting banget untuk lu bisa sustainable di pekerjaan lo atau nggak juga di passion lo? Coba. Serius ya. Nggak usah jangan dibuat serius, santai aja Om Bucek. Mungkin dari awalnya dulu deh kan. Kalau misalkan ini dari aktor sampai ke sekarang terjun ke Film lah, apalah ya. olahraga. Ya kalau ya aktor dari dulu sampai sekarang masih jadi aktor. Iya. Mungkin sekitar berapa tahun lalu ya, gue mulai berpikir untuk harus ada pemasukan lain selain pekerjaan gue sebagai aktor. Entertainment ya. Jadi karena mungkin aktor ada batasnya lah. Mungkin pada waktunya juga orang udah nggak mampu lagi bayar gue, ya kan. Jadi ya pasti gue harus berhenti bekerja. Betul. Karena gue punya konsep, gue akan pensiun sebagai aktor saat produser nggak mampu bayar gue. Bukan saat gue nggak punya pekerjaan. Nggak ada itu loh. Ya, Nggak mampu bayar jadi gue. ya kan Iya, kita betul. harus punya cita-cita ya. Betul. Jadi gue mau pensiun bukan saat kita going down. Ya, ya setuju. We have to stop when we are here. Hmm. Ya, itu prinsip buat gue. Jadi mungkin hampir 20 tahun lalu gue mulai merintis pekerjaan lain apa. Cuma kan gue bukan akademisi, jadi mau nyari kerja apa, CV-nya kosong. Jadi dalam ketemu kayaknya. Nah, yang bisa gue lakukan adalah gue di kegiatan-kegiatan yang gue lakukan, kegiatan ya khususnya kegiatan-kegiatan main gue. Ya semua main lah, para layang main, apa main. Nah, waktu itu kita mulai dengan membuat event-event para layang. Waktu itu dalam setahun gue bisa bikin beberapa event, itu salah satu cara supaya gue bisa sustainable itu. Karena waktu itu gue di saat yang bersama harus nyekolahin anak dan sebagainya. Jadi jajan untuk main nggak ada ininya. Akhirnya gimana supaya bisa main? Ya kita bikin event. Ya. Begitu kita bikin event, oh berarti bikin eventnya setahun mesti berapa kali. Jadi kita setiap 3 minggu di sini pindah sana. Kita keliling Indonesia membuat event dari tahun 2001 sampai kemarin event besar kita bikin di 2019. Wow. Jadi memang hobinya sendiri itu jadi job juga berarti Iya ya? kalau hobinya kan terbangnya, tapi supaya bisa terbang terus, tapi bisa ke tempat-tempat yang kita pengen datang yang nggak bisa kalau ongkosnya mahal, ya kita bikin event. Kalau bikin event kan kita digaji. Dibayarin. Siapin sponsor. Dan sampai pada akhirnya pindah ke Bali sekarang. Ya dan Kenapa memutuskan pindah ke Bali, saat Kang? itu kita, gua bantu teman untuk ngopret tandem para layang di Bali. Karena memang kenapa memilih di Bali karena marketnya sudah ada dan mudah lah buat kita di sana untuk mengoperasikan tandem karena lokasinya. Oke. Kita mulai dari waktu itu sama teman-teman belum malah nggak ada pakai gedung, masih terbuka aja. Tapi pelan-pelan kita semakin serius, kita setupnya makin bagus. Nah sekarang sampai akhirnya udah bisa punya PT sendiri dan mengopret di 2 titik berbeda. Insya Allah bulan depan nambah 1 titik lagi. Amin. Kan kalau misalkan di Gila. para layang nih ya, saya penasaran. Kalau ada nggak sih dari Kang Bucek kayak misalkan pikiran gitu ya,
tiap kali misalkan ada yang daftar gitu ya, pemula nih ya, langsung dalam pikiran tuh, your life is in my hand gitu loh. Enggak dong, gitu. enggak, kan kita bukan Tuhan, enggak boleh kita kayak gitu. kan orang mendewa. Jangan, enggak boleh itu. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi gini, kalau kita sebenarnya ada orang yang siswa lah, orang yang mau bergabung untuk sekolah para layang untuk menjadi pilot, itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang besar buat operator atau klub yang menyelenggarakan pendidikan para layang. Karena kalau kita gagal dalam mendidik orang itu sebagai pilot, orang itu kemungkinannya celaka. Iya. Betul. Kalau celaka itu hanya patah kaki, alhamdulillah masih bernapas. Tapi kalaupun celaka itu kita nggak bisa tahu sampai dia udah celaka, baru kita tahu apakah itu celakanya ringan atau apa dia mati. Parah. Makanya setiap ada orang yang, kalau orang mau tandem itu mudah, karena tandem itu yang mengoperasikan adalah pilot tandem berpengalaman. Itu pasti harus ya. Orang yang mencoba hanya duduk sebagai penumpang. Betul. Jadi kita pastikan aja bahwa pilot-pilot kita semuanya kualitasnya oke, tidak fatigue dan lain sebagainya, sehingga akan meminimais resiko. Tapi kalau orang mau belajar terbang dari nol, itu adalah menjadi tanggung jawab besar buat sekolahnya, supaya jangan sampai dia menjadi celaka. Ada nggak kan rules itunya kan? Buat kita bukan berapa banyak orang yang kita didik, tapi ada berapa orang yang celaka selama kita bikin. Karena itu minusnya. Kalau plusnya jangan dihitung. Orang yang bertambah banyak dan selamat itu alhamdulillah, semoga selamat terus. Tapi yang kita harus selalu jaga jangan sampai ada yang celaka saat lagi belajar. Karena kegagalan kita sebagai yang ngajarin kalau sampai instruktur gitu ya. Jadi kalau gua selalu beranggapan jangan menghitung berapa orang yang kita ajarin, tapi berapa orang yang celaka di tangan kita saat proses mengajar itu. Kalau sampai dia sudah mendapatkan lisensi, berarti dia sudah cakap untuk melakukan penerbangan sendiri. Setelah itu dia ada celaka atau apa karena salah keputusan, itu udah Di luar tanggung jawab dari kita lagi. Oke. Tapi karena untuk menjadi pilot para layang itu prosesnya tidak mudah. Ada ground handling atau belajar mengendalikan parasutnya. Ya. Lalu ada 40 kali terbang di bawah pengawasan instruktur. Dalam 40 kali terbang itu akan diminta untuk melakukan manuver-manuver apa yang diminta. Nanti terakhir ada exam tertulis. Oh, ada Ada ujian exam tertulis juga ya? Tertulis ya kayak Ada ujiannya. Jadi saat pilot ujian juga ada batasan, boleh salahnya berapa persen aja. Setelah itu ujian oke, nanti organisasi ngecek oke semua, keluar lisensi. Begitu sudah keluar lisensi, maka dia sudah sah untuk, dia sudah mampu untuk memutuskan di mana dia terbang dan dalam kondisi apa dia terbang. Tapi nah ini kembali kepada tadi kata-kata ekstrim tadi itu. Ada orang-orang yang beranggapan wah kita mau push limitnya gini-gini. Sah-sah aja. Tapi yang kita selalu ingatkan adalah parameter-parameter yang sudah diajarkan untuk siswa sampai angin sekian. Tapi setelah dia punya lisensi, oh gue mau coba di kondisi ini, ya itu hak. Karena terbang itu adalah keputusan pilot. Oh. Tapi pasti ada yang ngingetin juga dong Kak. Di setiap flying site, biasanya flying site di Indonesia ini, either itu kalau di beberapa tempat yang ada tandem operator itu biasanya operatornya yang ada safety officernya. Tapi kalau di tempat-tempat kayak di Puncak, di Cililin sini atau di mana-mana itu pasti ada senior lokal di situ yang akan bertanya, oh kualifikasimu apa? Aku pilot license 1, oh aku pilot license 3. Oh kalau kualifikasimu ini ya sok apa dalam kondisi yang buruk sekalipun dia siap. Bukan buruk, lebih ke dalam kondisi angin tetap ada batasan. Kita nggak bisa terbang saat kita hujan atau kita visibility kita di bawah 10 km juga tidak disarankan untuk terbang. Tapi ada orang-orang juga yang emang dia untuk terbang tinggi dia ngejar pada posisi siang hari lagi thermal lagi kencang-kencangnya. Untuk terbang kayak gitu ya pasti terbangnya tidak senyaman kalau kita terbang yang kita lihat-lihat di Puncak itu glide aja. Kalau terbang wisata tuh nyaman. Tapi kalau terbang jarak jauh itu pasti ada, kita ketemu thermal yang besar, ada kemungkinan kolaps. Kalau kolaps terlambat di recovery jadi spin dan lain sebagainya. Nah itu makanya
itu ada kegiatan-kegiatan yang hanya bisa diikuti oleh penerbang lanjut. Ada juga yang penerbang intermediate itu ada batasan-batasan untuk terbang di kondisi angin tertentu. Oke. Wow, tepuk tangan dulu lagi. Om Ucek ada negara yang pengen banget lo ini gak sih kalau mengenai tentang para layang? Dan negara yang pengen gue datengin. Atau udah kemana aja? Pertanyaan gue. Selain Indonesia udah pasti kan keluar. Ada beberapa tempat ke Eropa pernah. Wow. Terus, tapi kalau gue merasa untuk outdoor activity Indonesia surga. Bener. Why? Ya surga, kita lengkap. Lo mau main di darat, mau main di laut, mau main di hutan, mau main di langit. Indonesia lengkap. Momen yang paling ini kan ada nggak sih pernah bikin kayak trauma atau apa gitu? Takut lagi gitu loh. Nikah. Gue tuh ngedenger ya Om Ucek tuh gitu loh, berhasil dalam segala hal apapun kecuali satu. Itu momen mengerikan itu ya. Terbang patah kaki nggak trauma ya kan. Emang lo gak mau ini lagi Om Ucek? Enggak. Lagi dong, mencoba lagi. Enggak lah, udah cukup udah. Udah aja, sekarang dekat sama anak-anak, lebih itu aja intens sama anak-anak gitu ya. Anak-anak juga udah pada punya hidup sendiri-sendiri, udah pada besar-besar. Anak gua Salma solo 27 tahun. Yang paling kecil Arla 20 tahun. Jadi Oh anak lu udah 27 tahun ya? Om? Yes. Oh sugar daddy loh. ya beda 3 tahun sama gue. Sugar daddy. Wow. Tahun kan? Ya Om, Ucek ya. Wow the best. Oke. Ya, salah satu yang sangat gua bahagia adalah gua nikah muda dan sekarang gua bisa menikmati waktu sama anak-anak gua dengan enjoy dengan apa maksudnya masih nyambung lah. Oke. Lingkungannya masih bisa bareng. Oke. Iya beneran. Dari segi usia juga kan jadi nggak terlalu jauh ya. Tapi ya zaman gua ada tapinya. ada tapinya. Zaman gua punya anak dulu, teman-teman gua masih kuliah, masih keluar malam, gua ganti popok. Ya. Oh. Ada konsekuensinya. Itu beberapa hal yang juga gua sering share ke anak-anak gue, pacar-pacarnya. Ya kalian pilih aja. Ya. Mau nikah muda silahkan. Asal ngerasa kalian cukup. Setelah umur 20 tahun kan kita orang tua nggak punya hak melarang karena anak itu udah masuk kategori dewasa. Tapi kita sebagai orang tua bisa ngingetin. Dulu saat gua punya dia, ya kan teman-teman gua disco main, gua popok. Habis itu teman-teman gua mulai selesai kuliah ya kan mulai pacaran-pacaran, gua udah mikirin uang sekolah. Iya benar. Iya. Kan? Nah habis itu setelah itu 25 tahun mikirin sekolah 4 orang anak, pilih aja ya kan. Jadi mendingan apa dulu, mau mapan dulu, mau apa ya kan, semua boleh. Yang penting kalau punya keputusan, jalankan dengan baik. Oke. Jangan lupa jalankan dengan niat. Nah, benar. Niat itu utama. Bener. Oke, wow. Enak ya Iya. kalau misalkan bokapnya udah kayak Kang Bucek ya. Iya. Semuanya Bener-bener dikasih ya. kebebasan. All tapi out banget bertanggung gitu ya. jawab ya. Om Ucek. Lo dulu. Aku mau nanya nih. Dari kan tadi ngomongin ya olahraga ekstrim. Tadi dibilang darat, laut dan udara. Dari ketiga itu mana sih yang paling disukain? Benar. Yang paling blue banget gitu. Semua. Semuanya. Jadi gini, gua melakukan aktivitas yang baru bukan berarti gue meninggalkan aktivitas yang lama. Tapi biasanya gue di aktivitas sebelumnya sudah gue sudah mencapai 1 poin, oke gue kayaknya ada kesempatan coba yang baru, coba lagi yang baru. Tapi bukan berarti yang lain tuh berhenti. Iya, benar. Jadi itu cuman nambah ilmu aja. Tapi kan semua masih nanti tinggal dilakukan lagi. Jadi kayak sekarang lagi senangnya berlayar, berlayar. Tapi begitu ada kegiatan terbang ya tetap pergi dulu terbang 1 minggu. Oke. Balik lagi kerja, syuting lagi. Ntar ada yang ngajak lagi off road, ikut lagi. Jadi karena sekarang juga kalau ditanya orang schedule syutingnya padat, syuting saya nggak padat, yang padat main. Main tapi ngasilin. Kamu cek satu pertanyaan gue, yang paling lo takutin apa? Allah. Ya.
Masya Allah, coba. Benar sih memang. Bener lah. Iya. Karena kan kayak kita Nggak udah ada tahu lah. ya, Iya. Masa mau adventure takut tuh selain Allah kualat ya. Iya, iya. Bener. Bahaya itu. Jadi kayak di darat itu juga Gini, lumayan. apa- Udara gila ngeri, laut juga seram gitu kan. Kalau Apa yang lo takutin? Kalau yang gue takutin hanya Allah. Serius? Iya demi Allah. Sama orang enggak ya? Ya kenapa mesti takut sama orang? Gue nggak punya salah sama orang. Bener juga. Itu juga. Bener Bener juga. Enggak ada nih ya jadi ya. Maksudnya kalau Gini, orang biasanya kayak hidup tuh gimana kita bawa diri kita. Ya kan? Oke. Kalau kita keluarnya baik, output kita baik, input yang kita dapat pasti baik, insya Allah. Gue beribadahnya gue belum lengkap. Tapi kalau tanya apa yang gue takutin ya Allah aja. Karena kalau yang gue lakukan dalam kegiatan gue itu gue bukan takut kayak apa ya, lebih ke gimana caranya kita jangan sampai celaka dalam melakukan satu kegiatan. Caranya apa? Semua kegiatan-kegiatan yang dilabelkan kegiatan ekstrim itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang terukur. Kalau dilakukan dengan penuh perhitungan akan meminimais resiko. Tapi kalau dilakukan dengan berani, kalau berani semua orang punya. Iya. ya betul. Tapi orang berani biasanya Tidak punya perhitungan. punya resiko celaka lebih tinggi dibanding orang yang Enggak beranian. bukan nggak berani ya, orang yang berpikir lebih banyak. Jadi kalau menurut gue bukan orang ada penakut nggak ada, orang pemberani juga relatif. Jadi ada orang yang berhitung dalam, oh gue mau lompatin sungai kecil ini nih, kira-kira. Tapi ada yang nggak mikir, lompat weh. Oh iya. Ngerasa beruntung kali ya karena Ya, di Indonesia terlalu banyak nama jadi, selamat kan. Jadi persentase risikonya jadi meningkat. Meningkat Tinggi, ya. betul. Ya kan? Makanya olahraga apapun sebenarnya yang dicap label ekstrim itu sebenarnya bisa dilakukan dengan aman asal penuh perhitungan. Bener, Betul. terukur Jadi, tadi ya. kadang-kadang di para layang juga ada beberapa, kalau kita lihat ada siswa pilot yang terlalu berani, overconfidence, harus kita redam. Wah gua mau gini berani, oh iya pasti kalau berani emang semua punya berani. Tapi begitu lo sudah airborne itu nggak ada yang nolong. Bener. Jadi hitung dulu sebelum terbang. Apa nih? Oh angin oke. Oh kira-kira pembentukan awan gimana? Oh oke. Kalau kira-kira oh ini awan hujan. Kenapa mesti dipaksakan? Sama lah, semua gue rasa kegiatan luar ruang itu prinsipnya sama. Kenapa harus lo lakukan hari ini dan menambah resiko padahal lo bisa lakukan lagi kapan-kapan. Ada lagi nih Kang pertanyaannya nih. Itu kan secara terukur gitu ya. Terus kan kita juga harus lihat juga nih cuaca misalkan di para layang. Ada nggak sih penggunaan teknologi tertentu sama Kang Bucek misalkan harus pakai apa gitu loh untuk melihat atau memproyeksi kedepannya itu seperti apa untuk si cuaca? Oke, kalau sekarang sebenarnya luar biasa mudah ya, kita punya banyak aplikasi-aplikasi. Dan di banyak tempat sekarang juga internet itu sudah masuk. Jadi kalau biasanya di kegiatan luar ruang kita pakai beberapa aplikasi cuaca. Jadi untuk melihat kira-kira dalam sekian jam ke depan itu potensi cuacanya seperti apa, temperaturnya gimana, humidity-nya gimana, itu bisa terlihat potensi hujan atau tidak dan sebagainya. Tapi ya itulah. Kita sekarang hidup dalam satu zaman yang apa-apa gampang dicari. Jadi ya beruntunglah buat penggiat kegiatan luar ruang saat ini dibanding ya mungkin 25 tahun yang lalu. Iya. Dengan berkembangnya teknologi jadi membantu para ekstrim sport berarti ya. Ya. Gimana itu Kang? Yang pasti Ekstrim membantu sport. semua penggiat kegiatan luar ruang lah. Ya kayak di surfing atau dia semua sekarang menggunakan aplikasi cuaca, apa ya, dia bisa hitung oh nih swell di Samudra Hindia akan nyampe di Bali pada jam sekian, nanti semua orang bisa ke situ untuk nunggu ombak terbaik yang mereka tunggu-tunggu ya. Terbang juga gitu, di Indonesia kegiatan terbang itu biasanya di musim ini bulan ini sampai bulan ini itu akan mainnya di wilayah Jawa, nanti bulan ini sampai bulan ini akan di Sulawesi yang. Jadi musim-musim terbaik untuk melakukan kegiatan itu biasanya dipakai buat orang yang bikin Event-event. pertandingan-pertandingan supaya day quality-nya bagus. Betul. Oke. Om, gue mau nanya juga. Ini dengan pengalamannya Om Bucek ya gitu kan. Apa yang akhirnya membuat si hobi dan juga sekarang ya udah bisa dibilang adalah mata pencarian dari Om Bucek sendiri, akhirnya ngerasa worth it gitu, Om?
Karena kan ini awalnya mungkin passion, terus kesukaan, terus sampai akhirnya sekarang tuh jadi kayak nah, iya benar kan tidak menutup. Ya itu sebenarnya karena lu harus serius aja dalam melakukan. Itu aja intinya sih. Lu main jangan setengah-setengah, harus serius. Iya Kembali sih, ke niat gue ya. ambil sih itu benar. Ya kan gini, niatnya mau ngapain? Gue kenapa memulai gitu? Karena gue tidak punya fasilitas atau gue nggak punya tabungan berlebih sehingga gue bisa nggak usah kerja, tapi gue bisa main. Gue punya tanggung jawab ke anak-anak. Tapi gue pengen main, gimana? Ya kita harus mikir. Gue akhirnya mencari cara-cara supaya gue bisa melakukan juga main itu. Terus jangan sampai gue buang waktu seminggu 2 minggu cuman dapat main doang. Gimana caranya juga dapat pulang dapat uang supaya apa? Jadi teman-teman yang berangkat barengan sama kita juga, yuk kita jalan-jalan yuk. Apa? Yang penting pulang berduit. Bener. Daripada nyari duit yang enggak kan korupsi mah enggak. Aduh. Luar biasa. Jangan lupa bayar pajak. Iya dong. Gerah ya. Sebenarnya mungkin ya buat semua orang dalam semua jenis pekerjaannya lah, nggak hanya yang di kantoran atau apa. Orang di kantoran juga ada beberapa yang gue kenal tetap bisa mempunyai hobi-hobi di waktu-waktu senggangnya. Betul. Nah cuma kadang-kadang kalau emang lu punya hobi-hobi yang masuk dalam kategori hobi yang mahal, cari akal. Ya betul, setuju. Jadi di mana ada jalannya niat, juga di ada situ banyak ada ya, Om. jalan. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Benar. Iya. Jadi ya gue karena bukan berusaha untuk sok tahu atau menggurui, tapi gue share apa yang gue lakukan sudah dalam hidup gue sampai hari ini. Dan gue yakin ini bisa dilakukan oleh semua orang. Setuju. Kenapa? Karena kalau gue aja yang cuma lulus SD bisa, apalagi orang-orang yang sudah punya tingkat pendidikan jauh lebih tinggi. Karena manusia itu tidak diciptakan bodoh. Manusia itu sudah diberi akal dan pikiran. Tinggal bagaimana kita bisa membuka mata kita. Jangan cuman gini kalau melihat pakai kacamata kuda. Kita harus buka wawasan kita sejauh-jauhnya sehingga karena opportunity itu selalu ada. Setuju. Jadi gua nggak kepikir bisa terus keliling dunia pakai mobil. Motoran sampai kemana-mana, terbang, berlayar. Kalau nggak korupsi nggak ke Uber. Makin panas. Tapi kan jangan gini, hidup jangan mau gampang. Benar. Saat kita mencapai sesuatu itu dengan usaha, begitu terima hasilnya puas. Nah itu dia Om, bener proses juga dan lain-lain. Wah gila sih ya, keren banget. Ini gue mau nanya lagi nih Kang. Kalau tadi kan untuk ngomongin yang udara ya sama laut. Untuk yang di darat barusan sempat di-mention nih sama Kang Bucek, sempat keliling dunia kayak mobil dan motor. Enjoyable yang paling enjoyable itu untuk Kang Bucek yang mana? Semuanya. Gini, kan tadi udah. Gue nggak pernah. Wah ini jauh milih lebih baik gitu dari ya mau di udara ya. atau enggak gitu. Kita lakukan A. Wah menyenangkan nih. Menyenangkan dalam melakukan itu juga pasti ada nggak menyenangkannya. Betul. Mogok. Enggak ada orang yang senang-senang seumur hidup gitu. Enggak gitu. Itu nggak realistis. Jadi untuk kita dalam melakukan satu kegiatan, ya katakanlah kita bicara off-road lah. Wah kita off-road nih dari Pontianak sampai Balikpapan di garis ekuator 21 hari. Ya nggak setiap hari seneng pasti. Ada yang setiap hari seharian kita bahas ngapain sih di sini sehari maju 700 meter. Bener. Udah buka tenda lagi. Iya benar. Begitu kita tadi di mana? Itu di situ. Masih belum jauh ternyata ya. Sambil masak-masak. Belantara gitu. Menyumpah ya. Tapi begitu kita sampai di tujuan ada pencapaian yang kita ini. Ya itu kan kebahagiaannya nggak terbayar. Betul. Ya kan mungkin untuk orang-orang bilang, lu ngapain sih itu? Ya gue nggak bisa ceritain juga. Rasanya gimana? Yang tahu ya kalau lu lakukan lu tahu nanti. Iya. Ya cuman dalam prosesnya itu nggak semuanya menyenangkan. Jadi harus diingat mengerjakan segala sesuatu itu nggak bisa senang-senang terus. Pasti ada
Ada tuh jelimetnya tiba-tiba pengen cedot-cedotin kepala ke komputer. Ada benar. Ini mah ada ya. Tapi nggak apa-apa, tebalkannya tuh jalan terus tak nyampe. Kembali ke niat ya. Tepuk tangan lagi buat Om Bucek. Tapi waktu yang harus akhirnya ya kita udahan untuk ngobrol-ngobrolnya, tapi pasti banyak banget hal-hal yang positif yang bisa diambil dari Om Bucek tadi. Kalau gue jujur Li, dengan segala sesuatu yang lo lakukan harus total semuanya, disiplin juga, dan pokoknya banyak deh cerita-cerita yang memang based on experience dari Om Bucek Dep gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang sekarang lagi nontonin kita nih di Niat ya kan. Nah, satu lagi tugas Om Bucek sebelum kita pamit adalah coba bisa menirukan gaya ini. Ayo kan. Kemana nih? Kebalik kali. Oh, ini bukan posternya Om Bucek. Ini aja. Selamat gua. Ini aja. Udahlah, udah tua jangan disuruh pose-pose, kasihan. Om Bucek. Apa tuh? Enggak. Ya udah, yang mana nih yang bisa nih kira-kira nih? Udah lah ya. Udah lewat ini. Oke, udah lewat masanya. Sehat-sehat terus buat Om Bucek, pokoknya sukses. Kira-kira siapa lagi bintang tamu yang bakalan ketemu di Niat kita? Yang pastinya ada niat, ada jalan tadi yang seperti Om Bucek. Om Bucek, thank you banget ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Sukses terus. Thank you. Kita nanti berarti ketemu lagi di next episode dari Niat. Alright, ngabuburit, inspiratif, ala TCI. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.